dan overloadnya bekerja. Lihat ketika overload bekerja. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel teknik listrik yang membahas semua kelistrikan. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara pemasangan kabel di thermal overload sama di kontaktor. Jadi sebelum ke video, silahkan di subscribe dulu ya, sama di like dan di share juga ke teman-teman. Oke, terima kasih. Baik, jadi di sini sudah ada alatnya, yaitu overload atau bisa disebut juga thermal overload. Terus di sini ada juga kontaktor dan di sini ada MCB. Terus ada pas button stop dan pas button start. Dan di sini ada inputnya, sumber listriknya yaitu fasa yang atas dan bawah ini adalah netral. Terus ini ada kode-kodenya. Jadi ntar saya akan memasang kabelnya dengan kode warna, yaitu yang warna hitam ini adalah kabel fasa, yang warna biru ini adalah kabel netral, dan yang warna merah ini ntar adalah arus yang mengalir dari mana ke mananya. Oke. Jadi saya ntar akan membahas cara pemasangan kabelnya, cara mengunci kontaktor gimana, dan arus yang mengalir kemana. Oke. Untuk yang pertama, saya akan membahas dulu thermal overload. Oke. Jadi ini adalah satu buah thermal overload. Fungsinya yaitu untuk pengaman beban arus lebih si motor ya. Di sini ada nomornya, yaitu kode nomornya 95 sama 96 ini adalah NC, 97 sama 98 ini adalah NO. Jadi cara kerjanya gimana? Jadi ketika si motor listrik ini terjadi arus beban lebih, maka si thermal overload ini akan bekerja dengan sesuai setting yang di sini ya. Terserah mau setting berapa gitu. Jadi ketika kerja si thermal overload ini, maka yang terjadi si NC ini berubah menjadi NO dan si NO ini berubah menjadi NC. Oke. Terus jika motornya sudah diperbaiki, sudah normal kembali, maka bisa di reset di sini. Tekan reset. Terus ini T1 T2 T3 ini apa? T1 T2 T3 ini untuk output yang ke motor RST ya. RST. Terus ini adalah kontaktor. Kontaktor ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Sini udah ada kode-kodenya seperti biasa. Ini 1314 NO, 1920 NO, 2122 NC, 4142 NC. Dan 135 sama 246 ini adalah NO buat ke beban atau buat ke motornya. Terus A1 A2 ini adalah coil. Terus cara masang overloadnya kayak gimana? Cara masangnya biasanya di sini ada tembaga ya, tembaga 3 buah tembaga, langsung dimasukin aja ke output yang kontaktor yang nomor 2, 4 sama 6. Tinggal dimasukin aja, terus di obeng ya, dikencengin. Udah segitu aja untuk pemasangannya. Oke, jadi ini ada MCB untuk pengamannya, pengaman si kontaktor ini. Terus ini adalah pas button stop, buat pas button start. Sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya fungsinya kayak gimana. Terus si stop ini adalah NC, si start ini adalah NO. Oke. Normally close yang stop, normally open yang start. Oke. Oke, kita langsung aja untuk cara pemasangan kabelnya kayak gimana. Jadi untuk yang pertama kali yaitu pemasangan kabelnya dari fasa masuk ke MCB. Lihat, dari fasa masuk ke MCB. Terus dari MCB masuk ke mana? Nah, dari MCB itu langsung ke thermal overload yang nomor 95 atau yang NC ya, yang NC. Terus setelah itu kemana? Nah, dari 96 masuk ke nomor 1 si stop. Oke. Setelah itu kemana lagi? Setelah itu, nah dari 2 masuk ke 3. Lihat, dari 2 stop ya, dari 2 stop masuk ke 3 start. Terus kemana lagi? Nah, dari nomor 4 masuk ke A1. Dari nomor 4 star ini masuk ke A1 yang coil kontaktor. Setelah itu dari A2 masuk ke netral. Nah, jadi untuk rangkaiannya kayak gini ya. Rangkaiannya dari MCB itu harus ke NC. Kenapa harus ke NC? Ya kan standby-nya NC gitu. Kalau ntar terjadi sesuatu di
overloadnya, maka dia akan berubah menjadi NO dan mematikan si kontaktor ini. Ntar dibahas lagi. Jadi sekarang pemasangan dulu. Selanjutnya penguncinya. Penguncinya seperti biasa dari 3 masuk ke NO nomor 13, dari 4 masuk ke NO nomor 14. Nah, setelah ini akan coba saya simulasikan untuk arusnya mengalir kemana, maka apa yang terjadi setelahnya. Oke, kita simulasikan. Untuk yang pertama kali saya akan mengonkan MCB dulu. Kita onkan MCB nya, lihat. Nah, MCB sudah on. Ketika sudah on, maka saya akan start pas button ini. Saya akan start pas button, maka kontaktornya ntar akan bekerja. Lihat aja ya arus yang mengalirnya dari mana. Kita start 3 2 1. Nah, masuk aliran arusnya ke stop. Nah, lihat. Nah, kontaktor bekerja dan langsung mengunci 13-14 nya, dan ini arusnya dari MCB ngalir ke 95 96 karena NC masuk ke stop, ke A1 dan ke netral. Maka si kontaktor ini bekerja. Hanya segitu aja, simple gitu ya. Terus untuk cara stopnya gimana? Kita tekan tombol stop ini aja. Kita stop, coba ya. Nah, setelah di stop, arusnya hilang semua dan kontaktor kembali ke semula dan mati gitu. Oke. Nah, untuk jadi pertanyaan sekarang, cara kerja si overload ini gimana nih? Kita kan tadi cara stopnya seperti biasa, dari stop biasa ya, dari sini. Tetapi jika ada gangguan di overload ini, maka apa yang terjadi? Maka si NC ini akan berubah menjadi NO. Dan ketika si kontaktor ini lagi bekerja, maka si arusnya akan diputus di 9596 ini dan kontaktornya akan mati. Oke, saya akan simulasikan, lihat. Oke, sebelum disimulasikan akan saya coba dulu. Coba jalankan lagi si kontaktornya. Kita tekan tombol startnya. Kita tekan 3 2 1. Lihat arus mengalir kemana. Nah, arus mengalir MCB, masuk ke overload, masuk ke stop, masuk ke start, ke A1 dan mengunci, dan ke netral, langsung ke 13-14 mengunci. Oke, dan kontaktor bekerja dan ke beban langsung. Nah, sekarang kita akan mencoba si thermal overloadnya ini bekerja kayak gimana. Jadi sekarang contohnya si motornya itu ada masalah dan mengakibatkan si beban motornya tinggi dan arusnya semakin tinggi dan overloadnya bekerja. Lihat ketika overload bekerja. Nah, overload bekerja dan memutuskan arus di sini nih, memutuskan arus di 9596, kontaktornya langsung mati. Si 9596 ini berubah menjadi NO karena si overloadnya ini bekerja. Oke, cara normalinya gimana? Cara normalin si overload ini yaitu dengan cara menekan reset ini. Setelah menekan reset, maka si overloadnya ini akan normal kembali. Kita klik reset. Nah, normal kembali. Dan ketika motornya sudah diperbaiki dan si kontaktornya pengen dijalankan lagi, tinggal klik start aja lagi. Oke, hanya segitu untuk tutorial dari saya untuk cara pemasangan kabel di overload sama di kontaktor. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang belum paham, silahkan komentar di bawah, nanti akan saya balas satu-satu. Jangan lupa di subscribe ya, sama di like, di share juga ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan channel ini tambah maju. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.